tidak hanya soal rencana perubahan untuk ketentuan PPNBM mobil hybrid, saat ini pemerintah juga tengah menggodok dan mengutak-atik soal stimulus atau insentif tambahan ini untuk mobil yang hingga 2.500 cc juga nantinya jika jadi ini akan bisa menikmati diskon PPNBM. Selengkapnya kita bahas bersama dalam Asik Mobil CC Gede Bakal Bebas Pajak. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok atau membahas dua hal. Yang pertama selain soal ketentuan perpajakan untuk mobil hybrid demi menggait lebih banyak investor masuk untuk mengembangkan mobil full baterai di Indonesia, pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk memperluas diskon PPNBM seperti yang sudah ditempuh pemerintah dan sudah mulai berlaku sejak 1 Maret 2021 kemarin, yaitu diskon PPNBM untuk mobil hingga 1.500 cc. Ini diskonnya 100% PPNBM untuk Maret sampai dengan Mei dan kemudian berangsur-angsur semakin menurun. Diskonnya 50% untuk Juni sampai Agustus dan untuk September sampai Desember diskon PPNBM-nya 25%. Ini untuk mobil-mobil dengan cc hingga 1.500 dan kandungan TKDN-nya 70% ya. Dan kemudian saat ini tengah dibahas juga oleh pemerintah ada rencana untuk diskon PPNBM ini untuk mobil yang hingga 2.500 cc ya. Syaratnya di sini TKDN-nya minimum 70%, jika kurang tetap berlaku tarif normal 10 sampai 30%. Wah, tentunya ini akan semakin menggeliatkan lagi sektor otomotif di tanah air yang tertekan selama pandemi kalau memang akan diperluas pemberian diskon PPNBM untuk mobil hingga 2.500 cc. Oke, kita akan lihat secara sekilas kira-kira mobil-mobil jenis mana saja yang berpotensi bisa menikmati insentif baru diskon PPNBM ini ya untuk mobil hingga 2.500 cc. Nah, ini sekali lagi saat ini masih digodok, belum final. Sementara masih menunggu keputusannya dari pemerintah akan seperti apa. Coba kita intip-intip nih mobil jenis mana saja sih yang cc-nya hingga 2.500 dan kemudian ini adalah mobil-mobil completely knockdown yang diproduksi di Indonesia. Ini diantaranya ada contoh-contoh berikut ini. Mobil tipe 4x3, ada all new CR-V, kemudian ada Pajero Sport Dakar, ada all new Kijang Innova di sini. Kemudian untuk mobil 4x4 ada Pajero Sport, kemudian ada Fortuner juga. Sekali lagi syaratnya di sini TKDN minimal 70%. Untuk TKDN-nya masih kita perlu konfirmasi lagi, tapi kalau dari produsen mobil Astra Internasional mengatakan rata-rata mobil produksinya ini TKDN-nya sudah sampai 80%. Oke. Itu dia kira-kira mobil-mobil yang akan bisa menikmati rencana diskon PPNBM yang akan diperluas hingga mobil 2.500 cc. Nah, di sisi lain pemerintah juga saat ini tengah membahas rencana revisi aturan PPNBM untuk mobil hybrid. Di sini tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk menggenjot masuknya investasi-investasi ke industri mobil full baterai di Indonesia. Oke, kita lihat ini aturan yang ada existing adalah PP 73 tahun 2019. Nah, di sini pemerintah ini ingin membuat adanya perbedaan yang tegas antara mobil yang full baterai BEV ya, battery electric vehicle, dengan yang plug-in hybrid electric vehicle. Kalau aturan yang lama ini kan sama-sama 0%. Padahal sementara seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, kan pemerintah nih ambisinya ingin membangun industri mobil listrik atau mobil full baterai di tanah air, sehingga ini harus dibikin ada perbedaan yang cukup signifikan sehingga ada pemancingnya gitu, ada sesuatu yang menarik yang membuat investor ini melirik untuk masuk ke Indonesia mengembangkan industri mobil listrik full baterai. Oke, kita lihat di sini
Kalau di aturan existing seperti ini besarannya ya, jadi ini memang tarifnya ini ditentukan secara progresif dengan dasar besaran emisi yang dikeluarkan masing-masing jenis mobil. Kalau hybrid ini kan masih menggunakan BBM ya. Nah kalau yang battery electric vehicle ini yang udah full baterai. Kita lihat di sini ada skema 1 dan skema 2 yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah. Nah untuk yang battery electric vehicle yang untuk full battery memang tidak ada perubahan ya, tetap nol karena ini kan intinya untuk memancing investor masuk mengembangkan mobil yang ini. Nah, kemudian untuk yang plug-in hybrid electric vehicle di sini diberi pembedaan supaya tadi memancing investor masuknya ke sini. Nah, untuk yang skema 1 misalnya nih 5%, skema 2 8%. Untuk full hybrid pasal 26 maksud saya, ini skema 1 6% PPNBM-nya, skema 2 10%. Kemudian untuk full hybrid pasal 27, skema 1 7%, skema 2 akan naik 11%. Full hybrid pasal 28 dari 8% nanti di skema 2 akan jadi 12%. Kemudian ada mild hybrid pasal 29 dari 8% akan di skema 2 jadi 12%. Full hybrid pasal 30 dari 10% akan jadi 13% di skema yang kedua. Mild hybrid pasal 31 dari 12% akan jadi 14%. Kapan sih ini dari skema 1 ke skema 2? Ini ada 2 syarat. Salah satu yang disebutkan jika dalam 2 tahun ini terjadi peningkatan realisasi investasi sampai mencapai 5 triliun rupiah di industri mobil battery electric vehicle dan atau bila industri sudah mulai memproduksi mobil battery electric vehicle secara komersil. Sekali lagi ini adalah untuk menarik minat investor berinvestasi di industri otomotif mobil listrik Indonesia electric BEV yang battery electric vehicle bukan yang hybrid ya. Karena itu adakanlah pembedaan seperti ini. Oke, kendaraan-kendaraan mana yang berpotensi terimbas aturan PPNBM, mobil plug-in hybrid electric vehicle dan juga yang hybrid. Ini dia di antaranya Toyota Corolla Cross Hybrid, Nissan Kicks, Toyota Camry Hybrid, Toyota CHR Hybrid, Toyota Corolla Altis Hybrid, dan Toyota Prius. Kemudian juga ada BMW i8. Jadi ini sebenarnya penjualan untuk mobil hybrid di Indonesia sendiri tuh tidak terlalu besar, tapi trennya tuh cukup meyakinkan ya kalau kita lihat di sini nih. Nah, penjualan mobil elektrifikasi menurut data Gaikindo ini pada tahun 2020 kemarin ini 1.234 unit. Nah, ini tuh naik 48,5% di tengah pandemi dan angka ini nih belum termasuk untuk penjualan mobil-mobil elektrifikasi yang di luar Gaikindo ya. Jadi ada beberapa merek yang tidak tergabung dalam Gaikindo. Jadi angkanya bisa lebih dari ini. Jadi di tengah pandemi saat mobil konvensional ini tertekan terbaliknya tertekan 48,3% secara year on year, yang mobil elektrifikasi naik sebenarnya 48,5. Memang angkanya masih kecil tapi ini menjadi sebuah indikasi yang baik. Semoga betul ambisi pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik yang battery electric vehicle yang full baterai ini bisa disambut juga dengan datangnya investor asing dengan melihat bahwa udah ada nih sinyal-sinyal sebenarnya minat dari pecinta otomotif Indonesia yang mulai menggemari mobil-mobil baterai listrik ya. Oke, kita lihat penjualan mobil domestik sekali lagi karena kita kan masih membahas soal aturan perpajakan nih oleh pemerintah. Nah, kita tahu bahwa kenapa sih pemerintah ini sampai memberikan kebijakan diskon PPNBM ini karena sepanjang 2020 kemarin tuh penjualan mobil domestik itu benar-benar tertekan. Ini angka wholesale ya 532.407 ini anjlok 48,3% year on year. Padahal nih sebenarnya target dari Gaikindo sendiri 1,1 juta ya. Jadi benar-benar kemarin itu tertekan gara-gara pandemi. Nah, mengawali tahun 2021 ini penjualan antara Januari sampai Februari ini sudah mencapai 102.000 unit. Nah, semoga ini bisa menjadi indikasi baik. Nah, pada saat penjualan mobil anjlok seperti ini, penerimaan negara
dalam bentuk PPNBM ini juga menurun 50% menurut Dirjen Pajak ya. Jadi menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo ini penerimaan PPNBM tahun 2020 nih anjlok 50% dari biasanya penerimaan PPNBM itu 10 triliun di tahun 2019 turun jadi 5 triliun saja di tahun 2020 yang lalu. Tapi ini dengan adanya kebijakan diskon PPNBM ini diharapkan ini bahwa akan bisa menggenjot penjualan mobil. Kalau menurut Jongki D. Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo, dia menyebut bahwa perkiraan pada Maret, April, Mei ini bisa mencapai penjualan 60 sampai 70 ribu unit atau peningkatan 40%. Kami akan update untuk Anda nanti ya seperti apa hasilnya dari diskon PPNBM ini, seberapa signifikan untuk menggenjot penjualan mobil di tanah air. Oke, sudah kita lihat tadi informasi sebelumnya bahwa dengan tertekannya penjualan mobil akibat pandemi di tahun 2020 ini juga membuat pendapatan atau penerimaan PPNBM ini melorot sampai 50%. Nah, padahal kita tahu pemerintah sendiri saat ini membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Sementara juga membutuhkan dana yang besar untuk pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, penerimaan perpajakan ini terus melemah ya sesuai dengan kondisi ekonomi kita yang masih tertekan. Nah, di saat kondisi seperti ini malah pemerintah memberikan diskon PPNBM. Mungkin ada yang berpikir apakah ini langkah yang cukup bijak ya saat kan kita membutuhkan penerimaan malah kita istilahnya memberikan diskon PPNBM. Tapi tentu saja ada pendapat yang ada hal lain yang sebenarnya ingin diraih oleh pemerintah melalui kebijakan diskon PPNBM ataupun stimulus-stimulus di sektor otomotif ini. Nah, dalam sebuah diskusi virtual nih Susi Wiono, Sesmenko Perekonomian sempat mengungkapkan bahwa dengan pengurangan PPNBM ini potensi penurunan revenue-nya barangkali ada di angka 1 triliun sekian sampai 2,3 triliun dari pajak itu. Nah, tapi kemudian disampaikan oleh Susi Wiono ini bahwa saat ini fokus pemerintah adalah menggerakkan industri yang justru nantinya akan berdampak positif pada revenue dari pajak yang dikenakan. Nah, di sisi lain ini ada statement dari staf sus Menteri Keuangan Justinus Prastowo saat ditanya soal ini bahwa benarkah dengan memberikan diskon PPNBM ini justru akan menggerus penerimaan pemerintah. Nah, dikatakan dibantah ya oleh Justinus Prastowo. Dia memastikan penerimaan negara ini tidak akan tergerus dengan adanya insentif penurunan tarif PPNBM. Pasalnya kebijakan ini menurut Justinus Prastowo ini menggunakan skema pajak ditanggung pemerintah DTP ya. Jadi bukan di penerimaan PPNBM yang hilang ini dimasukkan dalam stimulus pemulihan ekonomi nasional. Ya, jadi alih-alih tergerus menurut Justinus Prastowo ini sebenarnya dia optimistis insentif PPNBM yang diberikan pemerintah ini malah nantinya akan menambah penerimaan negara ya. Jadi itu ya karena ini stimulus PPNBM ini masuknya ke pos pemulihan ekonomi nasional gitu. Jadi bukan di penerimaan. Menurut Justinus Prastowo justru masuknya ke belanja gitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya apa pendapat para menteri terkait dengan langkah pemberian insentif dan juga stimulus di sektor otomotif ini. Menko Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto mengatakan dengan skenario relaksasi PPNBM ini dilakukan secara bertahap maka diperhitungkan dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit. Adanya relaksasi ini estimasi terhadap penambahan output industri otomotif akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar 1,4 triliun rupiah. Jadi ini ekspektasi yang diharapkan pemerintah dari dikeluarkannya kebijakan insentif pajak mobil ini. Kemudian dari sektor manufaktur ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyerap 2% tenaga kerja Indonesia. Jadi tenaga kerja yang diserap oleh sektor otomotif dan juga berbagai industri turunannya ini memang mencapai 1,5 juta tenaga kerja ya. Jadi sekitar 2% dari seluruh total tenaga kerja di tanah air. Kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada 22 perusahaan industri roda 4 atau lebih dengan nilai investasi 100 triliun rupiah, kapasitas produksinya 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 sampai 39.000 orang. Jadi ini
salah satu yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah ini jor-joran untuk memberikan stimulus dan juga insentif di sektor otomotif ya, karena tadi multiplier efeknya besar, kemudian menyerap tenaga kerja juga besar, dan tentunya diharapkan ini juga bisa menggenjot konsumsi untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang ujung-ujungnya nanti juga akan berbalik kembali untuk penerimaan negara dalam bentuk pajak jenis lain ya.